kasih. Selamat sore Vivanian, selamat sore Dr. Citra dan Mbak Ajeng yang sudah hadir, dua pemateri kita yang perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir sore ini bersama kita di acara webinar Viva Talk yang merupakan kerjasama antara viva.co.id dengan Satgas COVID-19 yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi pada masyarakat guna menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Kali ini bersama dengan saya, dengan Oci, redaktur di viva.co.id. Senang sekali kegiatan ini sebetulnya setiap Rabu dan Jumat kami selenggarakan. Jadi teman-teman Vivanian stay tune selalu setiap Rabu dan Jumat di Facebook Viva.co.id, Instagram Viva.co.id, juga Zoom Viva.co.id, karena akan banyak sekali informasi-informasi terkait COVID-19. Itu kawan-kawan. Baiklah, sebelum memperkenalkan narasumber saya akan sedikit menjelaskan bahwa saat ini memang angka COVID-19 sudah hampir mendekati angka 48.000 positif, dan itu memang sangat mengkhawatirkan. Bahkan jumlah anak yang terpapar COVID-19 pun semakin menjadi perhatian serius di tanah air ya, terutama di negara kita. Karena berdasarkan data resmi dari Satgas COVID-19 pada bulan lalu, ada sebanyak 12,6% anak-anak di Indonesia yang diketahui positif COVID-19. Dan memang sebanyak 2,9 ini ada terpapar COVID-19 yang usianya antara 0 sampai 5 tahun, dan 9,7% menimpa anak usia 6 sampai 18 tahun. Dan dengan angka 12,9% tersebut, artinya dari total mungkin sekarang 2 juta lebih kasus lebih ya, kayaknya sekarang ini sudah hampir 48 kasus itu, mungkin itu berdasarkan data tahun lalu saja, berdasarkan data bulan lalu saja ada 250.000 anak. Nah, data terakhir saya belum mendapatkan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari Dr. Citra di sini. Nah, kami tentunya dengan jumlah peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi pada anak-anak, sangat mengkhawatirkan hal ini tentunya. Sebagai masa depan bangsa, tentunya hari ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Karena itu Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran mengenai vaksinasi tahap 3, di mana diberikan kepada masyarakat rentan, antaranya adalah anak-anak dengan usia 12 sampai 17 tahun. Dan pelaksanaan vaksinasi itu sudah mulai dilaksanakan pada 1 Juli lalu di sejumlah wilayah yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak. Dan alhamdulillahnya memang saya belum tahu ya, banyak juga orang tua yang aware, yang peduli, seperti di lingkungan saya ya, karena anak saya SMP, mereka banyak bercerita bahwa anaknya ada yang sudah divaksin, mereka senang sekali dan cepat sekali mendapatkan informasi mereka untuk mendapatkan vaksinasi itu, bahwa ini adalah kepedulian orang tua juga di sini untuk mendapatkan kekebalan tubuh untuk anaknya, terutama menghadapi virus COVID-19 yang sudah banyak bermutasi ini. Baiklah teman-teman, Vivanian semua, saya tidak ingin memperpanjang perbincangan kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Citra Cecilia, dokter spesialis anak. Selamat sore Dr. Citra, terima kasih sudah hadir sore ini bersama. Sore Mbak Oci, sehat ya. Dr. Citra merupakan lulusan Universitas Padjadjaran. Dia saat ini juga tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Dan beliau bisa ditemui di Rumah Sakit Awal Bros Panam gitu ya, Dr. Citra ya. Ya. Terus yang kedua saya perkenalkan juga Mbak Ajeng, Mbak Ajeng ini seorang psikolog anak. Mbak Ajeng psikolog anak yang lulusan UI, Universitas Indonesia. Ia juga seorang kreatif entrepreneur. Waduh, Mbak, aku boleh tahu Instagramnya berarti nanti ya, Mbak. Boleh bisa disiapkan Instagramnya, dan beliau berbisnis entrepreneurnya bisnis boneka. Menarik juga nih. Oke, baiklah untuk kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan mungkin untuk Dr. Citra dulu, ada paparan yang ingin disampaikan mengenai kenapa pemerintah sekarang menggencarkan vaksin anak ini. Silakan mungkin Dr. Citra ada yang disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Oci. Jadi aku senang sekali diundang siang hari ini tuh untuk mengangkat tema mengenai vaksinasi pada anak dan remaja. Karena kita tahu bahwa di akhir Juni itu sudah mulai ada keluar rekomendasi IDAI terkait pemberian vaksin pada COVID pada anak usia 12 hingga 17 tahun. Nah, kemudian ada makin kesini semakin gencar ya pemberian vaksinasi pada anak dan remaja. Bahkan kita lihat juga antusiasme orang tua ternyata tuh sangat tinggi sekali mengenai vaksinasi. Memang ada beberapa kelompok kecil yang
menolak gitu, tapi kebanyakan sangat antusias dan ada juga yang masih hesistensi itu ragu-ragu gitu melihat dulu situasinya banyak nggak ya yang ikut, kalau misalnya banyak saya ikutan deh gitu. Nah itu hal yang penting. Jadi kenapa sih harus ada vaksin pada anak dan remaja? Sebenarnya ini adalah yang kita mau kan dari dulu gitu, dari sejak kita vaksin pada dewasa itu sudah dimulai diberikan, orang tua tuh udah pada teriak-teriak nih, anak kapan, karena ada statement yang bilang kalau belum divaksin semua murid dan guru tidak akan dibuka sekolah. Nah, orang tua mulai gelisah nih, wah kalau dibuka sekolah beberapa lama lagi kalau sekolahnya harus secara daring gitu. Apalagi kalau dengan melihat negara-negara tetangga yang sudah memvaksin kelompok usia anak bahkan dari sejak usia 3 tahun. Jadi mulai resah kan kapan Indonesia mulai. Nah, akhirnya di akhir bulan Juni, tanggal 28 Juni keluar rekomendasi IDAI dan mulai implementasi vaksin pada remaja itu di awal bulan Juli, sekitar tanggal 7 dan tanggal 8 serentak di semua provinsi di Indonesia. Gitu. Nah, kenapa anak itu diberikan tadi? Satu, anak itu adalah carrier yang sangat poten. Jadi mereka tuh data dari Eijkman, 67% anak-anak itu tidak bergejala, tapi dia infeksius. Jadi bayangkan kalau mereka itu tidak dilindungi dengan vaksin, berapa banyak orang yang bisa menyebarkan COVID-19 ini tanpa mereka sadari bahwa mereka itu adalah si case index atau sumber kasusnya. Jadi anak-anak itu penting kita lakukan vaksinasi supaya untuk melindungi mereka dan juga kelompok-kelompok beresiko di lingkungan mereka. Yang kedua, kita melihat tren kasus COVID-19 pada dewasa dan juga pada anak yang akhir-akhir ini makin lama makin tinggi. Dia tidak akan mungkin bisa mencapai herd immunity 70% untuk COVID-19 kalau anak-anak tidak kita lakukan vaksinasi juga. Jadi kalau Indonesia ingin mencapai herd immunity, kelompok anak tetap harus diberikan vaksinasi. Begitu Mbak Oci. Mbak Oci, baik, terima kasih Dokter Citra. Ini bahwa ada 67% anak yang tidak bergejala dan ini memang sangat besar sekali, lebih dari 50% ya, Dokter ya. Dan ini harusnya memang bisa diantisipasi lebih dini gitu ya, Dokter ya. Ya, memang kan sebenarnya anak-anak itu paling banyak adalah kelompok tanpa gejala dan kelompok gejala ringan. Memang ada yang berat, tapi sedikit dan biasanya mereka memiliki komorbid. Tapi kondisi ini bukan berarti kita menganggap sepele, oh anak-anak aman lah, nggak akan berat, nggak akan seperti kelompok lansia, tidak juga. Karena satu nyawa yang hilang karena COVID di tengah pandemi ini sudah cukup banyak, gitu. Tapi maksudnya yang harus kita highlight di berita ini adalah bahwa anak-anak hati-hati loh. Kalau misalnya di klaster di keluarga itu ada family cluster, ada banyak yang terkena COVID. Meskipun anak itu hanya gejala ringan, cuma demam 1-2 hari atau cuma pilek-pilek saja, dia wajib di swab PCR untuk memastikan status infeksinya. Nah, kebanyakan masyarakat kita merasa, aduh nggak tega deh nge-swab anak-anak, masih kecil, masa dicolok-colok hidungnya, akhirnya tidak di-swab. Status infeksi anak ini tidak diketahui, kemudian dia dititipkan ke kakek dan neneknya yang merupakan kelompok beresiko, sehingga memperluas resiko transmisi COVID-nya. Gitu Mbak Oci. Okay. Jadi jangan untuk di-swab. Jadi memang harus orang tua juga harus aware di sini, jangan asal misalnya cuman panas atau apa. Jadi jangan begitu karena memang seperti yang adanya varian Delta ini kan juga sudah di udara gitu ya, Dokter Citra ya. Jadi memang apapun yang diketahui sedikit banyak gejala yang terjadi pada anak itu harus segera diantisipasi begitu ya, Dokter Citra ya. Ya, betul. Di tengah pandemi ini kita ibaratnya tuh praduga bersalah dulu, jangan praduga tak bersalah. Jadi praduga bersalah tuh berpikir dulu itu COVID sampai terbukti tidak gitu. Tujuannya untuk mencegah transmisi semakin meluas. Oke. Boleh ada pertanyaan satu nih, tapi kan banyak masih orang tua yang ragu ya. Ini banyak banget sih, kita tidak bisa menutup mata untuk ini. Bahkan di sekitar kita juga mungkin saya tidak tahu ya, masih ada yang khawatir anaknya divaksin karena dampak efeknya mereka mungkin ada dapat informasi yang entah benar atau tidak, hoax dan bertebaran segala macam tentang kesehatan. Mungkin bisa sedikit Dokter Citra menjelaskan nggak bagaimana efeknya sendiri dari vaksin ini kan? Karena kalau nggak salah anak tuh Sinovac ya, Sinovac dapatnya dengan setengah ini ya, Dokter ya. 0,5 cc, 0,5 cc sebanyak 2 kali interval 1 bulan. Oke. Efek samping yang muncul itu ringan, sangat ringan, dan itu tidak terjadi pada semua anak. Kita bisa bandingkan kalau kita memberikan vaksinasi DTP yang
whole seluler itu resiko untuk demam itu 80%. Sementara pada vaksin COVID-19 yang inactivated ini, resiko demamnya cuma 15-16%. Artinya lebih sedikit kemungkinan anak itu demam dibandingkan kalau kita berikan vaksin DTP yang sering kita berikan pada bayi. Nah, reaksi lain itu yang paling sering adalah kipi ringan akibat reaksi suntikan seperti nyeri, bengkak, ya itu biasa pada vaksin. Tapi belum tidak ada satupun laporan kipi serius gitu mengenai corona vaksin yang inactivated ini. Jadi sampai saat ini ya belum ada laporan kipi serius. Paling kipi ringan seperti demam sama nyeri di bekas suntikan. Harusnya itu tidak menjadi halangan orang tua untuk membawa anaknya vaksinasi. Tapi yang perlu kita sadari bahwa namanya buatan manusia, vaksin ini kan buatan manusia. Namanya buatan manusia ini nggak ada yang sempurna. Jadi kalau orang tua ingin mencari kesempurnaan, jelas tidak akan ada gitu. Sama aja kayak kita di jalan raya setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan mobil gitu. Tapi apakah berarti kita nggak memakai kendaraan seumur hidup? Ya nggak juga kan. Nah sama juga seperti ini. Vaksinasi itu pasti ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi satu dari sekian ribu, sekian juta dosis gitu. Tapi itu bukan berarti vaksin itu tidak diberikan gitu. Ya, bahwa memang paling tidak harus mulai maksudnya kita berjaga-jaga gitu ya dokter ya, bagaimana supaya mengatasi supaya jangan terjadi efek-efeknya. Tapi kira-kira dok, satu pertanyaan lagi sebelum nanti saya ke Mbak Ajeng. Apakah ada kondisi anak yang tidak boleh divaksin, dok? Mungkin seperti apa, dengan gejala penyakit atau dengan seperti apa? Ya, ada. Ya, IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi yang jelas bagaimana kita men-screening pasien saat memberikan vaksinasi, apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan, termasuk apa yang menjadi efek samping vaksin, kontraindikasi vaksin. Yang paling jelas kontraindikasi vaksin vaksin ini adalah kalau memang ditemukan adanya riwayat alergi terhadap komponen vaksin atau riwayat reaksi anafilaksis pada vaksin sebelumnya, itu kontraindikasi absolut yang berarti memang tidak bisa diberikan. Kemudian pada anak-anak imunokompromis yang kita tahu bahwa sistem imun dia rendah sekali, yang kalau misalnya kita walaupun kita memberikan vaksin mati, ini kan CoronaVac ini adalah inactivated vaksin, yang kalau kita berikan pun dia akan membuat sistem imunnya menjadi rendah, yang ditakutkan akan muncul reaksi yang berat. Contohnya anak-anak dengan kanker atau penyakit-penyakit ganasan yang sedang on chemo gitu, atau pasien-pasien autoimun yang tidak terkontrol. Jadi yang harus digarisbawahi, kalau dia penyakit kanker tapi sudah di fase pemeliharaan, atau dia penyakit autoimun tapi sangat-sangat terkontrol penyakit autoimunnya, itu bukan kontraindikasi. Tetap bisa menerima vaksin tapi dengan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Gitu. Atau anak-anak yang ada gejala berat, misalnya dia dalam kondisi sesak nafas, itu tentu tidak boleh divaksin. Jadi kontraindikasi vaksin inactivated ini sangat-sangat sedikit kok, dan yang menjadi kontraindikasi absolut hanya dua. Satu, ada riwayat anafilaksis pada pemberian vaksin sebelumnya. Yang kedua, memang terbukti ada alergi terhadap komponen vaksin. Begitu. Tapi ada usia-usia nggak, dok? Kira-kira misalkan anak usia berapa yang harus kontrol dulu terlebih dahulu ke dokter seperti apa sebelum dia melakukan vaksin? Atau kemarin anak saya kan memang ada riwayat asma, tapi karena saya pikir dia tidak beberapa tahun ini tidak mengalami gejala, dia tetap melakukan vaksin ini tanpa kontrol ke dokter anak. Apakah ada batasan-batasan seperti itu nggak, dok ya? Kalau memang dia memiliki penyakit kongenital atau penyakit kronik, penyakit yang langka, misalnya Guillain-Barré syndrome, mielitis, atau penyakit autoimun ya, itu sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter anak. Nanti dokter anak akan memberikan rekomendasi apakah anak ini boleh apa tidak menerima vaksin. Tapi secara garis besar, seandainya pun kita tidak tahu bahwa kita tuh memiliki penyakit tersebut, sebelum kita sampai ke meja vaksin, itu kita akan melewati beberapa tahap screening. Apakah kita ini layak apa tidak? Jadi biasanya ditanyakan dulu, ada nggak penyakit ini. Kalau misalnya tidak ada, baru kita masuk ke screening kedua, pemeriksaan tanda vital. Minimal dilakukan pemeriksaan suhu, tekanan darah, dan saturasi. Kalau misalnya bisa melewati itu, baru kita sampai ke meja vaksinasi. Kemudian setelahnya tidak boleh langsung pulang, tapi observasi 30 menit dulu untuk melihat apakah ada reaksi anafilaksis apa tidak. Begitu Mbak Uci. Ya, cukup banyak ya paparan dokter Citra, teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin kita ke Mbak Ajeng dulu nih, sebelum mulai banyak pertanyaan dari Tiffany semua. Terima kasih. Tapi sebelum ke dokter Citra, saya pengen tanya Mbak Ajeng yang merupakan lulusan UI. Terima kasih Mbak Ajeng, saya panggil Mbak Ajeng aja ya. Yang sudah hadir di sini. Mbak Ajeng, dari psikologi anak ini kan cukup apa ya, apalagi anak-anak berada di rumah terus setiap hari, sekolah pun sudah membuat mereka sudah cukup
sudah sangat stres, bukan cukup saya pikir ya. Ini ada dampak psikologis anak nggak, Mbak Ajeng, terhadap COVID-19 ini? Karena mereka juga pasti membaca berita, mereka juga pasti bertanya-tanya, kenapa kita tidak bertemu teman-teman? Kenapa kita harus terkukung di rumah? Ya. Itu apa yang bisa disampaikan Mbak Ajeng nih? Tentunya banyak sekali ya dampak stres pada anak diakibatkan karena pandemi ini. Saya rasa teman-teman semua juga udah pada tahu ya bahwa ketika sekolah ditutup berarti kesempatan untuk melatih kemampuan sosial mereka menjadi terhambat ataupun lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Kemudian kita bicara anak itu kan rentangnya panjang ya, sampai 18 tahun ya kalau di Indonesia gitu ya. Kita bicara dari 1 sampai 18 tahun. Berarti kondisinya adalah anak-anak kita tidak punya banyak kesempatan ataupun misalnya kita bisa bilang terbatas ruang geraknya, kesempatan untuk bisa mengasah life skills-nya maupun social skills-nya. Gitu. Jadi banyak hal yang terkait dengan kapasitas perkembangan anak itu sebetulnya kalau kita bilang ya saat ini jadi terhambat ya. Gitu. Kita tahu bahwa kondisi-kondisinya teman-teman juga pasti lihatlah gitu gimana anak-anak kita sekarang ini bisa jadi ini pertanyaan yang lucu juga ya. Kemarin saya sempat nanya sama anak saya yang baru kelas 1 SMA, terus gimana nih naik kelas 2? Nggak ada teman sama sekali. Maksudnya nggak sempat ketemu sama teman baru. Untungnya ada beberapa teman SMP yang sama ya gitu ya. Jadinya ya udahlah masih ya temenan sama ini. Jadi kita bisa lihat betapa terbatasnya pertemanan mereka saat ini ya dibandingkan sebelumnya. Kemudian faktor-faktor di mana mereka juga sama sekali jarang keluar ya, karena kan anak-anak kita lebih susah ya untuk dibatasi dibandingkan orang tua. Dalam artian misalnya pemakaian masker, apalagi kalau kita bicara anak balita. Anak balita disuruh pakai masker, bentar-bentar pasti tarik gitu ya. Jadi memang kita lihat bagaimana dampak psikologis dari COVID-19 ini sangat besar terhadap kehidupan kita. Apalagi sekarang, kita mengetahui pandemi telah memasuki babak baru dengan meroketnya kasus positif ya. Sekaligus jangan lupa loh teman-teman, ini banyak sekali kasus kematian. Saya beberapa kali mendapat informasi seorang anak kehilangan kedua orang tuanya sehingga menjadi yatim piatu. Itu banyak sekali di beberapa bulan ini ya gitu. Jadi kondisinya setiap hari berita duka. Teman-teman kalau misalnya buka WhatsApp aja ya, baca judulnya innalillahi, kayaknya kita udah aduh ya ampun siapa lagi gitu ya. Itu tentunya memicu stres, membuat kita juga punya kadang tanpa disadari nih ya, gejala kepanikan juga. Bisa ada beberapa orang yang jadi stres berat, ada kondisi depresi juga, aduh banyak deh gitu ya. Kalau kita bicara gangguan kesehatan mental di saat pandemi, tentunya kita bicara ada kasus-kasus, ada psikosomatis gitu ya, di mana orang-orang belum apa-apa udah ngerasa, aduh ini pasti COVID gitu ya. Itu memicu banyak hal, bahkan kalau dokter Citra, kebayang nggak dokter Citra juga banyak ya dokter-dokter yang seperti itu ya, saking setiap hari harus terkait sama COVID dan pada akhirnya bisa jadi tanpa disadari kesehatan mentalnya juga mulai mengalami gangguan. Itu sebabnya saya rasa kalau kita bicara dampak pandemi itu besar sekali, nggak hanya terhadap orang dewasa tapi juga kepada anak-anak kita. Demikian Mbak Oci. Ya, makasih Mbak Ajeng, bahwa memang ini adalah peran orang tua terutama ya Mbak Ajeng, karena memang berada selalu sekarang mereka berada di rumah, berada di dekat dengan anak-anaknya juga, tapi memang informasi tadi disampaikan oleh Mbak Ajeng itu berseliweran di WhatsApp dan sebagainya. Ini kan juga banyak cerita ada orang tua anak yang meninggal, orang tua terus kemudian anak yang meninggal. Terus apa sih yang harus dilakukan terhadap orang-orang terdekat ya kepada anak itu, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ajeng ya, Bapak Dr. Citra ya, bahwa dia meninggal orang tuanya gitu kan. Itu kondisinya kan dengan kondisi pandemi saat ini, dia sudah stres di sekolah, sudah stres di rumah juga. Kedua orang tuanya meninggal karena COVID. Kira-kira apa yang bisa dilakukan orang-orang terdekat terhadap anak ini? Ya, jadi tentunya kita perlu melakukan penghiburan terhadap anak-anak yang orang tuanya ya mungkin ada yang masih isolasi, ada yang sudah dirawat di rumah sakit, ada banyak sekali ya kasus-kasus terkait dengan psikologis anak di masa pandemi ini. Tapi tentunya saat mereka harus kehilangan orang tuanya dan kondisinya juga tidak memungkinkan, kalau kita lihat ya penguburannya aja beda sekali ya dengan sebelum pandemi. Itu kan
Padahal penguburan tadi sebetulnya ada step by step-nya. Tentunya kalau di psikologi itu ada kita bicara tahap-tahap berduka, harusnya tuh ada tuh tahapan-tahapannya. Kayaknya sekarang jadi sulit untuk dilakukan dikarenakan ya kondisinya sangat terbatas gitu ya. Pada akhirnya kalau dulu misalnya kalau ada yang meninggal, ada orang ke rumah datang, kita berdoa bersama gitu ya. Tahapan-tahapan seperti itu kan akan membantu anak-anak ataupun orang yang kehilangan merasa ada support sistemnya gitu ya. Sekarang gimana mau support system gitu? Karena ya kondisinya semuanya nggak bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi kita harus sadari bahwa mereka tentunya sangat sedih ketika kehilangan orang tua, dan kalau boleh saran jangan bilang bahwa jangan sedih ya gitu. Nggak boleh juga kalau menurut saya nih. Iya. Ya, mereka berhak loh untuk sedih dalam kondisi seperti ini. Kita lah yang perlu memaklumi bagaimana caranya tetap bisa mendampingi mereka yang saat ini sedang mengalami kehilangan, apa yang bisa dibantu, bagaimana kita menanyakan kabar mereka, mungkin setiap hari kita mencoba untuk membantu mereka dengan cara kita ya gitu ya, misalnya setiap hari mungkin bisa video call ataupun misalnya dicek kondisinya seperti apa, karena anak-anak ini ketika nggak ada orang tuanya, kebayang ya gitu ya, itu seperti apa sih saat mereka juga harus terus berada di rumah mungkin ya. Saya banyak terima kasus di mana nggak hanya orang tuanya, tapi ternyata anaknya juga lagi isoman juga gitu ya. Jadi kebayang ketika mereka nggak bisa bisa menghadiri pemakaman orang tua, ternyata tiba-tiba orang tuanya udah nggak ada, terus aduh banyak sekali ya. Kita sekarang ini mengalami masa flooding information, tapi sayangnya yang sedih gitu ya. Lebih banyak hal-hal yang terkait beritanya negatif, semuanya banyak terkait sama kedukaan gitu ya. Prihatin deh banget gitu ya dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau dulu kita bisa mengadakan beberapa cara supaya anak-anak ini merasakan bahwa mereka ada yang mendampingi, itu sekarang berkurang sekali loh teman-teman. Jadi kadang-kala orang di sekitar juga udah bingung gimana nih caranya untuk bisa membantu. Tapi saya rasa tentunya kita tetap bisa mengupayakan yang terbaik untuk menghibur anak-anak kita yang sedang mengalami kehilangan ataupun kedukaan, tentunya dengan cara kita memahami saat ini mereka sedang berduka, kita bantu mereka untuk bisa merefleksikan emosi-emosinya gitu ya, dan pada akhirnya kita tetap memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa tetap semangat menjalani hidup mereka. Begitu Mbak Arci. Paling memang kondisi saat ini paling penting adalah bagaimana memberikan semangat kepada anak-anak juga ya. Ya semua sih kita membutuhkan semangat karena itu terutama untuk menjaga imun kita tetap terjaga gitu ya. Memang kita tidak bisa tahu gimana anak-anak yang harus kehilangan orang-orang terdekatnya ya. Mudah-mudahan intinya saling menguatkan, kita saling menguatkan gitu ya, Mbak Ajeng. Oke, kawan-kawan, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti tadi juga ada di chat saya, selain di chat yang di Zoom untuk Dokter Citra dan Mbak Ajeng. Saya baca untuk Dokter Citra dulu ya. Dok, ini ada pertanyaan dari, saya tidak akan mengambil kesimpulan tadi dari pernyataan Dokter Citra dan Mbak Ajeng, karena saya ingin lebih banyak kita bertanya kawan-kawan, karena ini menyangkut anak-anak kita, masa depan bangsa ini gitu ya. Ini ada pertanyaan Dok dari Budian kalau nggak salah. Dok, anak saya 7 tahun lalu operasi ASD, sampai 3 tahun lalu masih kontrol ke dokter jantungnya. So far anaknya sehat Dok, amankah untuk divaksin? Silakan Dokter Citra. Ya, penyakit jantung bawaan yang sudah terkoreksi itu bukan komorbid, jadi dia aman untuk dilakukan vaksinasi. Jadi nggak ada masalah ya Bu ya, itu boleh dilakukan vaksinasi. Yang dikatakan kontraindikasi atau membutuhkan perhatian khusus adalah penyakit-penyakit bawaan yang tidak terkontrol, termasuk penyakit dengan autoimun, kelainan dengan kelainan hormon dan lain sebagainya, tapi yang tidak terkontrol. Nah, untuk tahu kontrol apa tidak gimana, jangan diputusin sendiri, tapi berobatlah ke dokter spesialis anak. Nanti dokter spesialis anak akan memberikan rekomendasi, sehingga rekomendasi itu bisa dipakai untuk ibu ke pusat pelayanan vaksinasi, begitu. Jadi minimal konsultasi ke dokter dulu ya, Dok ya. Tapi PJB yang sudah dikoreksi itu bukan kontraindikasi sehingga boleh menerima vaksin. Oh, oke, iya. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan dari Emil. Kira-kira dosis yang diberikan kepada anak berdasarkan usia atau berat badan anak? Karena anak saya punya badan 2 kali lipat besarnya dari usia pada umumnya.
Oke, vaksin itu bukan seperti obat kayak antibiotik yang harus kita ukur dari berat badan. Vaksin itu sudah diberikan berdasarkan kelompok usia, berdasarkan penelitian dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan. Jadi pada usia 12 sampai 18 tahun diberikan sebanyak 0,5 cc 2 kali pemberian interval 1 bulan secara intramuskuler di lengan kanan atas. Gitu Mbak Oci. Jadi nggak apa-apa ya dok ya, kalaupun berat badannya. Iya, walaupun gendut tidak ada masalah. Usia tetap bukan berarti kalau anaknya gendut harus 2 kali lipat, tidak. Yang berbeda mungkin adalah ukuran jarumnya, Bu. Ukuran jarumnya akan disesuaikan supaya lokasi penyuntikannya tepat mencapai otot atau intramuskuler. Jadi biasanya kita pada anak yang obesitas atau gendut, kita akan mengganti ukuran jarumnya dengan yang lebih panjang. Karena kalau kita pakai yang pendek, dia cuma sampai ke lemak di bagian seputan, tidak nyampe ke bagian otot yang menjadi tempat untuk reaksi antigen dan antibodinya. Oke. Jadi paling berbeda adalah ukuran jarumnya aja. Ukuran jarumnya ya, oke. Satu lagi nih dok, sebelum nanti ke dokter Mbak Ajeng pertanyaannya. Dok, saya izin bertanya untuk orang dewasa di atas 18 tahun yang telah vaksin tahap 1 atau Sinovac, tapi 10 hari setelah divaksin ternyata dia positif COVID dilakukan PCR-nya. Intervalnya untuk dilakukan vaksin tahap kedua berapa lama? Atau masih wajib mengulangi vaksin dari awal lagi? Oke, ini sering banget ditanyain. Dok, saya kalau udah kena habis vaksin yang pertama, kemudian kena COVID, saya perlu ulang lagi nggak dari pertama? Atau saya bisa lanjutin ke dosis kedua? Jawabannya boleh dilanjutkan ke dosis kedua. Nah, berapa lama? Dulu keluar peraturan, orang yang penyintas COVID boleh vaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Itu peraturan yang tertulis dari pemerintah kita. Tapi yang terbaru sudah tidak ada lagi peraturan 3 bulan. Jadi, begitu dia dinyatakan sembuh dari COVID, dia boleh langsung mendapat vaksinasi. Begitu, Mbak Oci. Oh gitu, oke. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi bahwa kan kita biasa ada lagi 3 bulan, ya. Termasuk untuk anak-anak juga gitu ya dok ya? Ya, sama. Aturannya sama. Kalau selang waktu untuk anak-anak karena dia mendapatkan vaksin setengah dosis gitu, selang waktunya berapa dok? Karena intervalnya 1 bulan, 28 hari. Itu sama ya dok ya, semua anak? Iya, kan kalau pada dulu waktu tenaga kesehatan, intervalnya 14 hari waktu tahap pertama. Jadi antara dosis 1 sama dosis kedua itu 14 hari. Kemudian habis dari tenaga kesehatan kan ke lansia, kemudian baru ke masyarakat umum. Nah, dari sejak di lansia sudah 28 hari. Begitu juga seterusnya. Jadi masyarakat awam juga 28 hari, dan anak-anak juga 28 hari atau 1 bulan intervalnya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Cita. Ini ada pertanyaan untuk saya dari di Facebook untuk Mbak Ajeng. Anak itu sulit, Mbak Ajeng, anak sulit bertemu dengan orang tua ketika jalani isolasi mandiri. Mungkin orang tuanya mengisolasi mandiri. Nah, anaknya kan mungkin gimana ya, jauh. Apalagi anak-anak, karena kita tahu dia tidak dengar. Itu apa yang harus dilakukan? Jalan keluar terbaiknya untuk mendampingi mereka gitu loh, Mbak Ajeng. Mungkin yang usianya di bawah 18. Jadi ini orang luar ya, bukan dari orang tuanya atau gimana nih? Jadi orang tuanya yang isolasi mandiri gitu. Jadi kan otomatis anak yang tidak terpapar kan dia harus terpisah dari orang tuanya gitu kan. Apalagi kalau anak yang usia di bawah 18 tahun, mungkin ada jalan terbaik nggak untuk mengatasi mereka supaya tidak itu? Baik, jadi kita lihat ketika orang tua harus isolasi mandiri, tentunya kita butuh bantuan dari support system kita. Bisa kakak, bisa adik, bisa siapapun sepupu gitu ya. Kita harus kontak mereka untuk bisa juga menemani anak kita walaupun tidak secara fisik. Karena kan ya kondisinya seperti ini ya. Jadi tentunya berikan bantuan semampunya, tapi juga tentunya kehadiran kita tetap terasa. Berarti bagaimana kita memindahkan yang harusnya tadinya fisik menjadi virtual, tapi tetap bisa menyentuh mereka gitu ya. Maksudnya menyentuh kebutuhan-kebutuhan mereka. Kan mereka sendirian di rumah mungkin ya, bisa jadi mereka butuh makanan tertentu atau hal-hal yang bikin mereka merasa terhibur gitu ya. Itu yang perlu harus dilakukan, dan kalau bisa sistemnya itu saling cover ya gitu. Maksudnya ketika misalnya orang tuanya kan tentunya lagi ngurusin dirinya sendiri ya karena lagi sakit tadi. Kemudian bagaimana si super system tadi bahu-membahu untuk bisa tetap mendampingi anak walaupun dari jauh. Itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan, dan jangan lupa saat anak-anak tentunya sedih kehilangan orang tuanya, ketika mereka nggak bisa ketemu, apakah kita bisa membantu mereka untuk meringankan perasaan sedihnya atau perasaan-perasaan emosi yang negatif dari anak kita. Jadi bagaimana kita bisa tetap menghibur walaupun kondisinya memang berjauhan ya gitu
ya. Kadang-kadang video call itu sering-sering aja gitu, misalnya jam berapa ada yang video call, jam berapa ada yang kontak mereka, telepon langsung gitu ya. Kadang-kadang kalau chat biasanya anak-anak kan suka nggak baca gitu ya. Jadi Iya benar. saya ya bener ya dok, Oci ya, gitu nggak dibaca, dicuekin gitu ya. Jadi kayaknya lebih baik langsung aja gitu, bisa lewat telepon atau misalnya lewat video call. Jadi mereka tetap merasa bahwa ada orang-orang yang mendampingi dia dalam masa-masa yang sulit gitu. Karena kadang-kadang bisa lost contact nih anak-anak kan kadang-kadang di telepon nggak mau juga gitu ya. Itu kerasa banget. Ini makanan-makanan yang mereka sukai, mainan juga boleh ya gitu. Jadi kan kadang-kadang orang mikirnya aduh makanan aja kirim makanan gitu ya. Tapi menurut saya mainan-mainan yang bisa dimainkan secara virtual tuh juga nyenengin loh gitu. Jadi yuk gimana caranya tetap berkontak misalnya yuk kita main game bareng-bareng gitu. Itu pasti anak-anak jadi lebih semangat daripada kita kan gini ya, kalau orang tua punya kecenderungan nasehatin mulu ya gitu. Kalau menurut saya jangan, karena kasihan anaknya udah dia lagi stres gitu ya, nggak ada orang tuanya terus dinasehatin, mulu kamu jangan bandel, kamu jangan ini, jangan loh teman-teman ya. Sebaiknya kita hindari memberikan nasihat, tapi lebih bagaimana kita bisa support mereka gitu lewat penghiburan-penghiburannya kita, bagaimana kita bisa tetap dekat sama mereka walaupun tentunya saat ini kondisinya nggak bisa secara fisik. Menarik nih dok, tadi menarik nih Mbak Ajeng apa yang sampaikan Mbak Ajeng bahwa kita jangan memberikan banyak nasihat, tapi terus terang aja saya pribadi sebagai orang tua ya, anak saya SMP dan banyak juga yang bercerita gitu kan bahwa dengan kondisi saat ini kan sangat sulit sekali untuk pertama mengawasi anak-anak, kebanyakan di depan laptop ya kan, dan otomatis kesempatan mereka untuk bermain-main dengan games dan sebagainya. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua, apalagi kalau orang tuanya bekerja, meskipun sekarang sudah PPKM darurat dan harus WFH ya, otomatis harus berada di rumah terus. Tapi kan dengan pekerjaan yang kalau di rumah saya pikir akan lebih banyak dibandingkan di kantor gitu ya. Bagaimana nih Mbak Ajeng untuk mengatasi supaya anak tidak kecenderungannya bermain games gitu dan kesempatan nih gitu kan. Seperti itu apa yang harus dilakukan? Ada tips-tips nggak kira-kira Mbak Ajeng? Ya, jadi ini pertanyaan banyak sekali dari orang tua nih, Pak Oce ya, mengenai bahwa ya ampun anaknya kan udah dari pagi sampai siang lihat laptop mulu gitu, masa sih dia masih mau main game? Nah itu yang teman-teman harus ingat bahwa ketika mereka sekolah pakai gadgetnya, ya itu hitungannya sekolah loh. Jangan dihitung bahwa dia udah berjam-jam di depan laptop. Kalau menurut saya, apalagi kita bicara sekarang kan gamenya mau nggak mau harus virtual ya sama teman-teman mereka. Tetap memberikan kesempatan anak-anak untuk ya mau bagaimana pasti pakai laptop lagi ya, pakai gadget lagi gitu ya. Nggak apa-apa kasih kesempatan mereka, tapi memang jangan dihitungnya dari tadi kan kamu dari pagi sampai jam berapa udah di depan laptop gitu ya, misalnya udah main gadget mulu, kok main? Nah itu yang menurut saya harus dicermati bahwa ketika mereka sekolah itu mereka belajar loh gitu ya. Jadi hitungannya jangan begitu mereka selesai sekolah kemudian udah kamu nggak boleh main gadget lagi. Padahal kan buat anak-anak kapan mainnya? Orang dari tadi sekolah belum percayai aja pada saat dia belajar jam sekolah gitu ya Mbak. Pada saat jam belajar kita percaya aja bahwa mereka memang belajar gitu ya. Iya. Kemudian baru tetap berikan kesempatan mereka untuk kontak sama teman-temannya dengan misalnya mau main game online gitu ya, nggak apa-apa tapi tergantung usia anak ya gitu ya. Kita lihat usianya berapa. Misalnya kalau usianya masih sangat kecil tentunya betul-betul harus diawasi ya sama orang tua untuk permainan game-gamenya mereka. Tapi kalau misalnya sudah usianya cukup lumayan gitu, misalnya kalau kita bicara anak 12 tahun sampai 18 tahun, ya nggak apa-apa juga kalau misalnya sehari sejam ya, mereka tetap bisa punya kesempatan main game sama teman-temannya gitu. Karena nggak ada lagi ruangannya untuk bisa mengasah dan punya kesempatan mereka jadi main ya gitu ya. Nggak apa-apa juga, tapi jangan lupa diimbangi dengan aktivitas fisik. Ini yang kadang-kadang juga lupa nih gitu ya. Karena fokusnya adalah ya udah deh anak-anak tadi udah main tapi kan di depan gadgetnya gitu ya. Jadi harus tetap seimbang antara aktivitas online
sama aktivitas fisik mereka. Jadi orang tua nih yang harus ngajak, misalnya anak-anak udah tadi udah main ya sama teman-teman online. Oke, yuk sekarang kita main yuk di bawah gitu ya. Entah mau main kartu, main yang banyak aktivitas fisiknya gitu. Itu yang tentunya jadi PR buat orang tua, bagaimana berkreasi dan bikin mereka punya aktivitas fisik walaupun tanpa mereka sadari ya gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak udah males ya, mager banget gitu ya. Udah di depan aja udah deh males deh gitu. Ada istilahnya potato coach gitu ya. Jadi udah kayak kentang aja tuh. Apa yang ngapa-ngapain gitu ya. Ibu-ibu yang punya anak remaja begini kayak. Betul, rebahan gitu ya. Mereka bilang loh kan saya berjasa karena tidak melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya. Nah ini dia nih, kita gimana caranya mengajak anak-anak kita tetap bisa beraktivitas fisik walaupun di dalam rumah gitu. Walaupun di halaman aja gitu ya. Itu yang tentunya harus dicari caranya. Iya, mungkin bisa juga ngajarin masak-memasak untuk yang putri gitu ya. Atau mungkin untuk yang anak-anak pria mungkin mengajarkan hal lain bagaimana membetulkan apa, cara gitu. Mungkin lebih kayak gitu ya, Mbak ya. Tentuin beresin rumah, ya kan? Betul, activity lah ya gitu ya, supaya nggak Oke, ya menarik Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Niken Prameswari. Untuk Dokter Citra, siang dok, anak saya bulan Maret 2020 lalu didiagnosis AMP Henox sekian, sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi. Apakah boleh divaksin? Yang mana penyakit tersebut tergolong autoimun. Nah ya, pertanyaan saya juga yang sama dok. Apakah yang autoimun itu boleh divaksin? Karena keponakan saya lupus ya, autoimun, dan dia masih usia 10 tahun gitu loh. Apakah boleh divaksin? Oke. Ya, jadi pertanyaan Ibu tadi itu HSP yang sudah terkontrol dan tidak pernah kambuh lagi itu boleh divaksin. Nah, banyak pasien-pasien dengan autoimun yang sudah terkontrol. Jadi dalam kondisi yang seperti tadi HSP sudah mendapat pengobatan, kemudian sudah tidak pernah kambuh saat ini, kemudian SLE di fase pemeliharaan itu boleh menerima vaksin. Itu bukan kontraindikasi. Yang menjadi kontraindikasi kalau dia penyakit autoimun yang saat ini tidak terkontrol atau sedang dalam kondisi akut, itu tidak boleh menerima vaksin dulu. Ditunggu sampai dia terkontrol, sampai dia di fase pemeliharaan, baru boleh menerima vaksin. Begitu Mbak Oci. Jadi tetap harus dikontrol dulu berarti ya dokter ya. Terkontrol dulu, ya. Terkontrol dulu. Nah, yang menentukan itu kan tadi yang saya sampaikan dokter anak ya, konsultasi dulu ke dokter anak karena ada kondisi khusus pada pasien itu. Oke, ini ada pertanyaan, dok, apakah dosis vaksin untuk tahap 1 dan 2 sama? Dan kemudian ada pertanyaan lagi, satu lagi, umur berapa minimal anak-anak vaksin? Karena kan tadi semua ada 0 sampai 12 sekian gitu kira-kira. Ya. Oke, dosisnya, dosis pertama sama dosis kedua itu sama-sama 0,5 cc atau 3 mikrogram. Jadi tidak ada perbedaan dosis. Kemudian dari umur berapa saat ini yang direkomendasikan oleh IDAI adalah usia 12 tahun ke atas, 12 sampai 18 tahun. Di bawah 12 tahun sampai saat ini masih belum direkomendasikan karena sedang menunggu hasil uji tahap 3. Begitu Mbak Oci. Mudah-mudahan segera keluar sehingga bisa diberikan dosis untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Ya, tapi memang tetap harus ada uji klinis dulu bagaimana efek, dampak, dan sebagainya ya Dokter Citra ya, gitu ya. Oke. Dok, sekarang kan tetap masih ada orang tua mungkin yang memilih-milih vaksin ya. Kita berharapkan sih jangan nanti aku mau yang ini aja, mau yang ini karena efikasinya lebih tinggi dan segala macamnya. Sebenarnya boleh nggak sih dokter bisa menyampaikan kira-kira yang vaksin mana yang paling ampuh mungkin bisa sampaikan di sini? Ini tuh sebenarnya terjadi juga di circle lingkungan keluarga saya juga ya. Jadi kayak, aduh nanti aja deh vaksinnya yang ada sekarang baru Sinovac. Aku nunggu nanti aja, misalnya yang nunggu Moderna datang atau nunggu yang ini gitu. Sebenarnya itu juga tidak tepat. Dalam kondisi pandemi ini, artinya itu virus sudah ada di mana-mana. Kita dalam kondisi resiko tinggi. Dalam kondisi seperti ini, semua vaksin itu bagus. Jadi kita yang nggak bagus yang mana? Yang nggak bagus adalah yang nggak divaksin. Kayak kita misalnya mau pergi dari rumah ke mall nih, kita bisa naik angkot, bisa naik mobil, bisa naik ojek. Pokoknya intinya nyampe dulu deh, gitu. Nyampe kendaraan itu berbeda-beda. Sama vaksin juga gitu. Tujuannya semua sama. Tujuannya adalah memberikan kekebalan. Tapi ada yang menggunakan virus yang mati, ada yang menggunakan virus hidup yang dilemahkan, ada yang menggunakan messenger RNA. Itu berbeda-beda gitu. Nah, prinsipnya selagi dia bisa mendapat izin edar, artinya vaksin tersebut sudah melewati berbagai uji klinis.
mulai dari hewan percobaan ke manusia fase 1, fase 2, fase 3 gitu ya. Artinya kalau dia sudah diedarkan secara resmi di Indonesia itu sudah aman dan itu tetap baik dan memiliki efikasi yang di atas dari yang kita harapkan gitu. Kecuali misalnya vaksin A efikasinya di bawah target, yang vaksin B efikasinya jauh banget perbedaannya, ya itu betul kita harus memilih. Tapi kan ini semuanya dari keempat vaksin yang beredar di Indonesia, keempat-empatnya memiliki efikasi yang bagus. Jadi nggak ada yang mana lebih bagus. Yang nggak bagus adalah yang tidak divaksin. Yang tidak divaksin. Betul Ya. dong. Betul dong, sekali benar. Jadi Iya. yang tidak bagus adalah tidak divaksin ya. Iya. Bukannya, ya. Jadi ayo kita vaksin bareng-bareng, karena apalagi sekarang pemerintah gencar banget ya untuk membuat vaksin gratis untuk anak dan sebagainya, udah semakin banyak dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga swasta juga. Jadi saya pikir ini kesempatan baik buat kita semua para orang tua, bagaimana kita menjaga imun anak-anak kita supaya lebih terjaga, maksudnya bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk gitu ya. Tapi saya sedikit tanya Dokter Citra, berapa persen kira-kira efek dari vaksin itu bisa, misalkan dia terpapar COVID, bisa mengurangi sampai tidak terlalu parah? Ya, oke. Ini bagus banget. Pertanyaannya menarik banget karena beberapa uji kan ada yang fase 1, fase 2, fase 3. Pada fase 1 efikasinya 100%. Pada fase 2 efikasinya 96 sampai 100%. Jadi intinya mau fase 1, fase 2 menunjukkan efikasi yang baik terhadap peningkatan proteksi COVID-19. Nah, yang perlu orang tua garis bawahi bahwa vaksin bukan mencegah tidak terkena COVID. Yang membuat kita mencegah kita supaya tidak terinfeksi COVID adalah protokol kesehatan yang 5M tadi. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Jadi itu adalah upaya kita, ikhtiar kita untuk mencegah supaya kita nggak terinfeksi COVID. Nah, vaksin di sini peranannya adalah kalau kita masih terinfeksi COVID, dengan kita tervaksinasi, kita tidak akan mengalami gejala berat. Sehingga apa? Satu, mengurangi beban di rumah sakit. Karena yang dirawat di rumah sakit adalah orang-orang yang bergejala sedang atau gejala berat. Yang kedua, ya lebih cost efektif. Bayangkan kita vaksin gratis, tapi kita kalau seandainya pun amit-amit kita kena COVID, kita tidak akan gejala berat. Cost efektif untuk negara, cost efektif untuk kita juga loh, gitu. Jadi jadi ada banyak orang berpikir kan saya sudah vaksin, kemudian dia tidak menjalankan prokes, kemudian dia merasa pede gitu ya, beraktivitas tanpa prokes, itu juga salah gitu. Jadi yang tepat yang gimana? Yang tepat adalah tetap menjalankan prokes meskipun kita sudah menerima vaksinasi. Gitu ya, oke. Jadi kalau kira-kira, ini ada lagi pertanyaan Dok, untuk anak yang positif COVID sebaiknya dikasih obat apa Dok? Gejalanya hanya batuk aja, tapi dia sudah dinyatakan positif COVID. Terima kasih Mbak Oci sudah menanyakan ini karena saya sudah gatel banget untuk menjawab ini. Jadi anak-anak itu bukanlah dewasa mini. Jadi jangan mengekstrapolasikan anak-anak itu berarti setengahnya dewasa. Sering banget orang tua gini, Dok kalau saya minumnya 1 sendok makan atau 5 cc, berarti anak saya kalau sakit saya kasih setengahnya aja ya, 2,5 cc. Tanpa melihat berat badan, tanpa melihat umur anak. Jadi anak-anak ya mereka khusus, mereka sendiri, mereka punya ciri khas, mereka tumbuh dan mereka berkembang. Begitu pula pada saat COVID ini. Satu, gejala saja sudah berbeda. Mungkin pada orang dewasa saat dia kena COVID, dia bisa bergejala berat. Sementara pada anak-anak mungkin bisa tanpa gejala. Sehingga pada anak-anak, ketatasannya tidak seagresif pada orang dewasa. Pada orang dewasa gejala ringan langsung dikasih antivirus, antibiotik, dan segala macam. Padahal ini adalah virus, jadi antibiotik tidak ada tempatnya di sini. Pada anak-anak kita tidak seagresif itu. Yang kita berikan antivirus adalah satu, memang sudah terkonfirmasi COVID-19 dari PCR. Jadi sudah pasti status infeksinya adalah terkonfirmasi. Yang kedua, dia memiliki gejala berat sampai kritis. Yang dikatakan gejala berat itu artinya pneumonia berat, shock sepsis, bahkan membutuhkan petalsana ventilator dan sebagainya. Yang ketiga, dia memiliki komorbid. Gejalanya sedang, cuma pneumonia sedang, tapi dia memiliki komorbid. Misalnya pasien-pasien kanker yang on kemo, kemudian terkena COVID. Gejalanya sedang, tapi dia memiliki komorbid, sehingga dia membutuhkan tindakan yang lebih agresif memberi antivirus. Jadi pasien anak yang OTG, gejala ringan cuma demam, pilek doang, itu tidak membutuhkan antivirus, apalagi antibiotik. Karena yang kita hadapi adalah virus. Antibiotik itu berguna untuk bakteri. Jangan sampai kita membabi buta, wah ini anak saya juga kena. Antibiotik dikasih, Dexa dikasih, antivirus dikasih, padahal tidak sesuai dengan indikasinya. Begitu Mbak Oci. Jadi tetap paling aman kita harus PCR dulu ya untuk anak-anak tersebut. Pastikan ya, dulu status infeksinya.
pastikan status infeksinya, kemudian nanti kalau memang dia gejalanya memang berat, itu pasti di rumah sakit. Jadi pemberian antivirus pada anak itu pasti di rumah sakit dilakukannya. Tidak seperti pada pasien dewasa yang saat isoman kan dikasih tuh, dikirimin antivirus segala macam. Kalau pada anak-anak, pemberian antivirus pasti dilakukan di rumah sakit, karena anaknya sudah pasti bergejala. Tidak mau bergejala sedang ya, gitu. Karena gejala ringan sama OTG kan di isoman. Isoman tuh. Ini pertanyaan yang sama untuk Dokter Citra dan Mbak Ajeng nih ya. Jadi Dokter Citra, ini kan anak-anak biasa kita nggak tahu apalagi rame long COVID dan sebagainya. Apakah ini juga akan berdampak long COVID pada anak-anak jika dia terpapar COVID-19 gitu ya? Satu. Ya. Dan Mbak Ajeng yang sama bahwa dampak psikologis bagi anak-anak yang terkena COVID-19 gimana mengatasi dampak psikologis kayak kayaknya udah sebagai enemy lah dia sebagai penderita COVID-19. Silakan Mbak Dokter Citra. Oke, long COVID pada anak itu bisa terjadi. Itu pertama kali dilaporkan pada bulan Maret di Amerika, itu pada anak-anak yang dia cuman pas saat dia kena COVID, gejala cuma ringan, cuma demam sama batuk. Tapi setelah 4 bulan kemudian kok dia merasa dadanya sering sesek, lebih gampang capek. Yang tadinya dia bisa mengambil kelas sampai banyak, sekarang kok cuma baru beberapa kelas dia udah kayak kelelahan gitu. Itu adalah ciri long COVID. Dulu waktu awal pandemi kita beranggapan nggak mungkin long COVID, nggak mungkin happy hypoxia pada anak, tapi sekarang sudah terjadi happy hypoxia, itu sudah ditemukan di India. Kemudian long COVID sudah banyak ditemukan, bukan cuma di luar negeri, tapi di kita pun juga banyak kejadian long COVID. Long COVID ada obatnya? Nggak ada, tapi yang paling penting, sebenarnya mungkin Mbak Ajeng bisa jawab, dukungan psikologis mengenai long COVID ini. Dan terapinya cuma fisioterapi saja, karena dia akan membaik dengan seiring waktu. Gitu. Cuman karena dampak psikologis itu sebenarnya lebih berat ya, apalagi kalau misalnya disertai dengan kehilangan anggota keluarga, itu makin memperberat gejala psikosomatis. Jadi kita jadi meragukan ini long COVID atau psikosomatis nih dia gitu. Yang tadi dok dada saya sakit, pas diperiksa baik-baik aja. Tapi long COVID biasanya kalau memang dia lebih dari 2 minggu masih ada keluhan sesak nafas, kita biasanya lebih agresif cek fungsi paru dan lain sebagainya. Ya. Tapi long COVID bisa terjadi pada anak juga ya dok ya? Long COVID bisa juga. Tapi mungkin tidak separah orang tidak dewasa. Tidak sebanyak dan tidak separah pada dewasa. Ya. Oh, silakan Mbak Ajeng. Dokter Citra mengenai banyak klien sebetulnya yang terjadi adalah ketika mereka tidak bisa mengatasi kecemasannya, bagaimana mereka mengalami PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder terkait dengan long COVID ya gitu. Jadi kalau boleh sharing, banyak klien-klien saya yang mengalami hal seperti ini. Jadi udah sembuh sebetulnya, tapi yang dirasakan tetap aja gitu. Misalnya, aduh kenapa ya kok masih sesak gitu ya. Lama-lama memang betul bahwa kondisinya sebetulnya secara medis terbukti tidak ada gangguan, tapi ternyata secara psikologis itu tetap menjadi gangguan ya, dalam artian mereka tetap merasa sakitnya gitu ya, saking terlalu lama dan tentunya biasanya karena ada traumatiknya gitu. Ketika misalnya harus di ruang ICU berminggu-minggu, kemudian ketika keluar kok rasanya jadi nggak berdaya, mau jalan sedikit aja kayaknya udah ngos-ngosan, itu banyak loh terjadi sama beberapa klien saya yang sudah mengalami long COVID gitu ya. Kemampuan-kemampuan tertentu kayaknya rasanya berkurang, misalnya nih ada salah satu klien saya kayaknya mau ngomong sakit gitu karena ya saya nggak tahu apa yang terjadi gitu ya secara medisnya, tapi yang pasti secara psikologisnya ada banyak hal yang membuat gangguan tersebut terjadi. Tadi saya bicara PTSD, gangguan kecemasan, bagaimana mereka juga mengalami stres berat saat berada di dalam ruang perawatan, apalagi ketika sama anak-anak. Maaf. Oke, jadi ketika anak-anak yang kadang belum bisa juga memahami mengenai emosinya ya. Jadi kebayang nggak Mbak Oci, anak-anak itu kan kadang-kadang belum tahu ya, dia emosinya apa, lagi marah kayak, lagi frustasi, lagi sakit hati, lagi apa. Anak-anak kan nggak tahu ya gitu. Mereka kadang belum tahu mengenai emosinya sendiri, kemudian harus mengalami hal-hal yang mereka juga bingung mau ngomongnya apa gitu ya. Berarti pendampingan dari orang-orang terdekat menjadi sangat krusial. Terkait juga ketika long COVID ini ternyata juga berdampak secara psikologis, jangan lupa anak-anak yang mengalami kedukaan dikarenakan orang tuanya tiada. Jadi gini ya teman-teman, saya rasa kita perlu mengasah empati kita terhadap orang-orang yang punya kasus di mana misalnya kayak tadi saya sempat cerita
cerita orang tuanya meninggal, kedua belah pihak dari ayah ibunya, kemudian mungkin nggak punya saudara, aduh itu buat mereka pasti berat sekali. Jadi bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita untuk berempati terhadap mereka. Dan juga sebenarnya buat orang-orang tertentu ya, kadang-kadang kalau dalam kondisi seperti ini, banyak orang dewasa pun tidak sadar bahwa mereka butuh dibantu. Kayaknya udah keburu, aduh udah deh nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Jadi jangan ragu untuk minta bantuan. Saya yakin terutama di Indonesia ya, orang Indonesia tuh empatinya besar loh gitu. Jadi jangan ragu untuk kita minta bantuan dari orang-orang terdekat dengan kita. Kadang-kadang banyak cerita misalnya, oh ternyata malah dari RT RW-nya yang bantuin gitu ya. Itu yang tentunya harus terus-menerus kita sadari bahwa kalau kita minta bantuan saat kita memang butuh, itu memang harus dilakukan loh gitu. Karena saya ngelihat tendensinya kadang-kadang orang tuh segan untuk dibantu, untuk minta bantuan, apalagi kalau kita bicara anak-anak. Anak-anak mungkin juga bingung ya mau minta bantuan sama siapa gitu Ya. dengan kondisi mereka. Jadi yuk teman-teman lebih peka terhadap kebutuhan psikologis dari anak-anak ataupun orang dewasa yang juga sedang mengalami kondisi terpapar COVID, ataupun misalnya sampai pada tahap ketika mereka sudah mengalami kedukaan. Iya, saya juga cukup miris ya, banyak cerita teman-teman saya orang tua yang meninggal gitu, dua-duanya dengan kondisi dan meninggal karena COVID-19 dua-duanya gitu kan. Itu cukup kita menguatkan mereka ya dari jauh karena kita tidak mungkin dari dekat mereka. Gitu. Iya. Satu pertanyaan Mbak Ajeng nih. Bagaimana perlakuan pada anak yang orang seperti saya sampaikan yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 dan dua-duanya kita harus memberikan informasi apakah sejujur-jujurnya karena kan mereka tidak ikut memakamkan. Jadi seperti apa harus kita sampaikan terutama anak yang usia di bawah 18 tahun seperti itu. Ada nggak mungkin Mbak Ajeng yang harus kita? Jadi kalau kita bicara konsep kematian untuk anak-anak yang usianya balita itu aja pasti sulit sekali ya gitu. Mereka kan belum tentu paham apa sih meninggal itu seperti apa gitu ya. Jadi tentunya perlu sangat hati-hati untuk bisa memberitahu mereka mengenai kondisi orang tuanya kalau kita bicara balita. Kita bicara anak usia SD. Usia SD ada juga yang sudah terbentuk kemampuan konseptualnya untuk memahami yang namanya meninggal ataupun kedukaan, tapi ada juga yang belum. Jadi tentunya orang-orang terdekat yaitu support system dari anak-anak tersebut yang harus bisa memahami gejolak emosinya anak-anak juga gitu, karena banyak loh anak-anak tuh nggak bisa merefleksikan emosinya, mereka bingung apa yang dirasakan gitu. Beri kesempatan mereka untuk bisa menerima kondisinya dengan waktu ya gitu, karena kan banyak yang udahlah nggak usah sedih, nggak usah apa. Kalau menurut saya itu nggak tepat gitu, karena ya wajar dong mereka sedih. Mana ada sih anak yang kehilangan orang tua tidak bersedih. Bahkan kita yang sudah dewasa aja saat kehilangan orang yang dekat sama kita pasti sedih gitu ya. Jadi berikan mereka support dalam artian kita paham bahwa mereka butuh waktu untuk bisa mencerna kondisi emosinya juga. Bagaimana mereka harus bisa memahami bahwa ya ini orang tuanya udah nggak ada loh, apa ini yang mau dia lakukan, itu kan pasti beban sekali ya gitu ya. Kebayang buat anak-anak yang seperti itu, apalagi bisa jadi kondisinya juga tidak kondusif ya buat mereka untuk bisa tetap bertahan. Jadi jangan lupa tunjukkan empati ketika mereka sedang berduka, jangan berikan nasihat-nasihat yang terlalu berlebihan. Kalau menurut saya yang dibutuhkan itu bukannya nasihat sih, tapi lebih kepada pemahaman apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Dan kalau misalnya kita bilang, ya udahlah saya juga paham kok kondisi kamu, ya belum tentu loh, karena tiap orang itu mencerna kedukaan tuh masing-masing ya teman-teman gitu. Maksudnya ada orang yang bisa cepat memahami dirinya seperti apa, tapi kalau misalnya kita bilang kita tahu perasaannya, ya belum tentu juga gitu. Jadi justru bisa jadi mereka merasa justru jadi berjarak nih sama kita gitu. Jadi menurut saya mendampingi itu adalah kita paham dan memberikan waktu untuk misalnya mereka mencerna apa sebetulnya yang sedang terjadi. Kalau misalnya usianya sudah paham di mana dia mengerti mengenai apa itu meninggal, apa itu berduka gitu ya, itu yang kita harus kasih terus pemahaman sama mereka. Tapi hindari untuk menasehati terlalu dalam, hindari juga untuk bilang jangan nangis, jangan sedih, jangan berduka gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biarkan mereka bisa mengekspresikan kedukaan mereka karena itu sangat normal. Justru kalau nggak diekspresikan, anaknya misalnya
nggak boleh nangis, nggak boleh apa, kasihan loh anak-anak kita ini gitu ya. Jadi biarkan mereka meluapkan emosinya juga sampai pada akhirnya mereka bisa menerima kondisi tersebut. Ya, Demikian Mbak Uci. ya, makasih Mbak Ajeng, miris juga ya kalau kondisi kayak gini juga serba salah ya. Ingin memberikan support ya, paling memberikan semangat kepada mereka ya gitu ya palingnya Mbak Ajeng ya. Oke, pertanyaan untuk Dokter Citra terakhir. Dokter, apa ada pertanyaan ini? Dokter, apa beda psikosomatis dengan long COVID pada anak? Oke, makasih Mbak Oci. Emang susah sekali ya. Dulu long COVID ini dianggap sebagai psikosomatis. Jadi banyak pasien-pasien yang mengalami long COVID itu dikira hanya psikosomatis karena pemeriksaan dari dokter tuh menunjukkan semuanya baik-baik aja. Jadi sampai sekarang tuh belum bisa dapatkan definisi yang benar-benar tepat dan apakah benar-benar bisa membedakan apakah long COVID ini adalah psikosomatis atau bukan. Jadi karena itu tadi saling overlapping ya pada saat kita kena COVID itu ada gejala sisa di anatominya sendiri di paru-parunya akibat fibrosisnya plus gejala sisa pada psikologis yang kita kenal dengan PTSD tadi ya Mbak Ajeng ya. Jadi dua hal ini saling tumpang tindih gitu. Makanya saya sampaikan kalau kita kena infeksi bakteri setelah selesai infeksi bakterinya gitu ya, anggaplah kita kena pneumonia karena bakteri ya sudah selesai. Tapi pada COVID ini karena dia sifatnya pandemi, itu tidak hanya masalah medisnya saja yang mungkin meninggalkan sisa, tapi psikologisnya juga meninggalkan gejala sisa yang kita kenal dengan PTSD tadi. Jadi susah untuk membedakan apakah ini long COVID atau psikosomatis saja. Ya. Terakhir untuk Dokter Citra, sebelum pertanyaan terakhir juga untuk Mbak Ajeng, Dokter Citra, program vaksin itu mengejar herd immunity. Berapa lama Indonesia bisa mencapai herd immunity itu? Terima kasih. Wah, ini susah banget pertanyaannya. Mungkin juga Bapak Pandu juga susah kali jawab. Pokoknya targetnya adalah 70%. Untuk tercapainya herd immunity itu 70% dari masyarakat kita itu mendapat vaksinasi. Kita saat ini di bawah 30%. Jadi apakah kita bisa mengejarkan targetnya dalam 2 tahun ya? Nah, itu mungkin banyak faktor yang menentukan kecepatan kita untuk menerima vaksinasi. Kalau negara tetangga sih katanya 5 bulan lagi, tapi Indonesia nggak tahu deh berapa lama lagi. Tapi memang tergantung psikologis masyarakatnya juga ya Dokter Citra ya. Jadi antusias, semuanya mau bergerak untuk dapat herd immunity, kalau menurut saya itu yang membedakan gitu, karena banyak juga loh tempat-tempat vaksinasi yang kosong gitu ya, yang enggak distribusi dan masih belum ini ya, masih susah juga masyarakat gimana menekankan kembali betapa pentingnya vaksinasi ini gitu ya. Tapi sebenarnya gini Mbak Uci, harus juga kita akui bahwa kadang tuh nggak semuanya kok karena masyarakat. Kadang ada juga kelompok masyarakat yang dia mau vaksin nih, dia ibu hamil, oke saya mau vaksin, dia udah antri nyampe sana dia bilang enggak, belum ada peraturannya. Iya betul. Atau kadang udah ngantri, tensinya memang dia punya penderita hipertensi, terus datang udah antri lama-lama pas dilakukan pengukuran tensi dapatkan kadarnya di atas 140, kemudian dia bilang oh ini nggak bisa vaksin nanti aja. Nah buat orang balik lagi mengantri lagi tuh males gitu. Jadi akhirnya kayak ya udahlah nggak usah vaksin gitu. Jadi menurut saya yang di sini kalau semua harus terlibat, semua harus belajar gitu. Jadi jangan menyalahkan nih masyarakatnya yang bandel, masyarakat ini. Saya nakes, saya juga merasa berperan penting dalam melakukan edukasi ke masyarakat dan ke nakes-nakes lainnya juga gitu. Karena juga manusia pasti ada hilaf ya, kadang kita ngerasa kurang baca atau apa gitu kan. Gitu. Dokter, saya jadi tergiting nih. Jadi kalau kira-kira anak-anak sudah divaksin, guru sudah divaksin, kira-kira bisa nggak boleh mereka melakukan, kalau semuanya udah divaksin semua, udah cukup aman nggak untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Kasian juga ya, saya juga melihat anak-anak ya Mbak Ajeng ya, tadi aduh udah stres loh saya tuh. Mbak Uci curhat dulu deh. Mbak Uci, divaksinasinya guru dan anak itu cuma satu parameter dari sekian banyak parameter yang harus dipenuhi untuk membuka sekolah tatap muka. Jadi selain divaksin juga harus dilihat fasilitasnya memadai nggak sih untuk menjalani prokes. Nah, dan tenaga kesehatannya apakah sudah, tenaga pengajarnya apakah sudah berbanding baik dengan jumlah murid gitu. Itu juga harus. Jadi aku bilang vaksinasi pada murid dan guru itu cuma satu dari sekian banyak parameter yang harus dipenuhi sekolah dan daerahnya. Sebagai contoh paling gampang aja, kalau misalnya dia sudah divaksin, murid dan guru, tapi dia masih di zona merah, tetap tidak boleh untuk buka sekolah. Ya. Untuk cari aman, mendingan nggak usah dulu ya. Jadi masih tetap daring ibu-ibu kita. Ya, semangat ibu-ibu.
Semangat gitu ya. Kalau misalnya anak daring biasanya kan orang tua darting ya gitu ya. Udah 1,5 tahun darting. Aku punya balita dan aku Nah, merasakan ini rasa saya daring. Dokter Citra, untuk yang asma gimana? Karena anak saya juga untuk asma aman nggak untuk vaksin? Karena kan memang dia menyerang, kalau COVID-19 memang menyerang paru ya. Ya, Ada uji asma itu klinisnya. termasuk kelompok yang harus divaksinasi karena kalau dia kena COVID akan jadi berat. Jadi asma saat dia tidak ada gejala dan saat dia terkontrol boleh menerima vaksin. Itu bukan kontraindikasi. Justru pasien asma, pasien alergi harus mendapat vaksin. Nah, itu Ibu. Jadi harus divaksin anak-anak kita ya. Jadi jangan khawatir, dia sudah teruji klinis oleh pemerintah juga. Nggak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang tidak diuji dulu ya. Jadi saya pikir, saya rasa aman sekali untuk kita melakukan vaksin. Terakhir untuk pertanyaan Mbak Ajeng nih, dari Mbak Ajeng minta dong kegiatan mereka apa yang bisa lakukan di rumah. Mengingat sudah 1,5 tahun CNO, besar baik orang tua dan anak-anak. Terus kan tentang bosan sih udah. Tadi Mbak Ajeng sudah menyampaikan ke bawah. Sementara mungkin yang tinggal di apartemen atau rumah susun atau yang rumahnya kecil-kecil kan aktivitasnya ya gitu aja. Ada aktivitas lain ya mungkin kalau tidak yang lebih membuat mereka makin giat untuk senang lah gitu di rumah. Ya, jadi memang orang tuanya yang harus kreatif ya kalau menurut saya ya, karena nggak bisa enggak gitu. Kalau misalnya udah setiap hari masak, katanya bilang udah Mbak, udah semua, udah masak, udah nyuci bareng, udah ngapa-ngapain gitu ya. Tapi tentunya kalau kita nggak kreatif, nggak cuman jadi gini loh, orang tua itu tanpa disadari kalau dia bosen, anaknya juga bosen gitu ya. Orang tua kesel, anaknya juga kesel gitu. Jadi emosi orang tua itu biasanya mempengaruhi anak-anak. Jadi kalau kitanya tetap semangat, kitanya tetap mau berkreasi, pasti bisa kok gitu. Saya yakin pasti bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, apa ya Mbak kegiatan yang bisa dilakukan? Coba deh teman-teman kembali lagi ke mainan yang zaman dulu. Karena kalau mainan zaman dulu itu kan misalnya nih, teman-teman main congklak gitu ya, main apa monopoli, main Scrabble, main jadi mainan yang kayak gitu tuh teman-teman. Jadi jangan mainan yang apa istilahnya zaman sekarang ya gitu. Boleh mainan zaman sekarang, tapi kan bisa jadi anak-anak udah main itu sama teman-temannya gitu ya. Balikin lagi nih ke zaman kita dulu, kita juga jadi semangat karena itu mengembalikan memori kita dan anak-anak jadi tahu oh permainannya kayak gini gitu. Kan semangat lagi tuh gitu. Biasanya kan orang-orang ya udah mainan aja deh yang ada aja gitu ya. Kalau menurut saya coba deh kembalikan ke mainan-mainan kita zaman dulu yang memang bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Karena kalau misalnya di apartemen itu khawatirnya kan ada cabin fever gitu ya. Kalau misalnya di rumah terus tuh apa sih kejepit banget tuh rasanya gitu. Lagi gitu kan. Lagi kan ketemunya gitu kan. Bener. Jadi yuk lebih kreatif tapi tetap kalau menurut saya harus ada waktu untuk keluar gitu. Karena kalau di psikologi itu dibilangnya obat jiwa yang 3M, mudah, meriah, murah, yaitu 1, aktivitas fisik, 2, sinar matahari, dan yang ketiga adalah senyum dan tawa. Jadi ayo kita cari cara supaya kita tetap sehat secara mental dan jangan lupa ada SD, yaitu sadar diri dengan kondisi kita, peka sama kondisi orang-orang di sekitar kita, ada PD yaitu percaya diri bahwa kita bisa mengatasi ini semua, dan yang terakhir KD yang bukan Krisdayanti, yaitu KD itu kendali diri teman-teman ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita, memanage stres kita, itu akan membantu kita menghadapi ini semua. Kita pasti bisa. Bisa pasti. Kalau kita sama-sama ya ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa menarik sekali perbincangan kita sore ini kayaknya. Tapi karena waktu juga, tapi sebelum mengakhiri saya minta sedikit closing statement nih dari Mbak Dr. Citra dulu deh, closing statement terkait dengan saat ini, kondisi saat ini, apa yang bisa menguatkan kita menguatkan. Silakan dokter. Oke, dari saya bahwa pandemi ini kita sedang mungkin kita sedang berada di puncak. Jadi kuatkan mental, kuatkan fisik kita, saling merangkul satu sama lain dan kuatkan rasa empati kita terhadap sesama ya. Karena kita semua ini adalah masalah kita bersama. Mari kita menderita bersama untuk menghadapi vaksin ini. Dan kalau kita, karena informasi itu sangat-sangat gampang untuk didapatkan, baik informasi benar dan salah, mohon untuk melakukan klarifikasi pada orang ahlinya. Contohnya kalau misalnya masalah kesehatan, maka klarifikasilah kepada tenaga kesehatan gitu. Jadi jangan mengklarifikasi kepada orang yang bukan ahlinya, karena rentan sekali menerima informasi yang salah. Dan kalau misalnya mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan langsung di forward.
Ya. Penting ini pertanyaan Mbak Oci. Setuju banget tuh sama Dokter Citra. Jangan itu, jangan kayak Iya. sumber-sumber yang tidak dipercaya ya. Silakan Mbak Angel, mungkin closing statement. Baik, mampu menghadapi perubahan tentunya menjadi kunci kita untuk tetap bisa bertahan. Jadi teman-teman, adaptasi adalah kunci dan jangan lupa bahagia. Udah. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Dokter Citra dan Mbak Ajeng atas sharingnya, semuanya kayak sangat bermanfaat banget ya buat kita sore ini, Divanian semuanya. Mudah-mudahan bisa membuka kembali bahwa betapa penting kita selalu terutama prokes, menjaga protokol kesehatan selain kita meskipun kita sudah divaksinasi, dan penting juga anak-anak kita untuk divaksinasi karena itu adalah menjaga kita untuk tetap kuat di tengah kondisi pandemi saat ini. Semoga semua tetap taat dengan prokes. Sekali lagi jangan lupa menggunakan double masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, itu penting juga teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Citra dan Mbak Ajeng atas waktunya, dan juga Vivanian semua. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih.